Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ansori dari CGP Angkatan 9, pengajar di SMPN 12 Tambun Selatan. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Dengan fasilitator Bapak Radiman dan pengajar praktiknya adalah Ibu Happy Ika Milvina. Apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Sembilan ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Penerapan restitusi dalam keseharian. Ini merupakan contoh kasus. Yaitu contoh kasus pertama, siswa tidak mengerjakan tugas. Pada hari Selasa, Pak Ansori tidak bisa mengajar pelajaran PAI di kelas 91 karena dia harus mengikuti MGM PPAI bulanan tingkat kabupaten. Pak Ansori memberikan tugas kepada siswa kelas 91 melalui guru piket dengan harapan kelas tidak kosong. Namun, Daeng yang merupakan salah satu siswa di kelas 91 tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia keluar kelas untuk jajan di kantin dan tidak masuk sampai jam pelajaran PAI selesai. Dan saat itu Daeng tidak mengumpulkan tugasnya. Inilah cara menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Daeng.
Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya, Deng? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah. Tadi berangkat telat nggak? Enggak. Nggak. Macet? Macet Sasak 3. Untung saya pagi yang berangkat. Oke. Udah sarapan belum? Belum sih sudah. Oh. Gini, tahu nggak kenapa Bapak manggil kamu? Sepertinya karena tugas yang Bapak kasih saya nggak kerjain. Oh iya. Oh, udah sadar nih ya, udah ngerti Bapak panggil. Kemarin kan hari Selasa itu ada pelajaran Bapak. Iya. Tapi Bapak karena ada tugas MGMP, jadi Bapak nitip soal. Nah, saat Bapak ngecek tugas-tugas yang dikumpulkan oleh teman-teman kamu, itu nggak ada nama kamu. Duh, Kenapa? karena saya nggak ngerjain tugas, saya malah ke kantin itu. Ngapain di kantin? Belum sarapan Pak, sarapan Belum dulu sarapan. saya. Nah, tentu ya yang harus kamu ketahui, teman-teman kamu mungkin juga pernah melakukan kesalahan dan semuanya juga teman-teman kamu pastilah ada salah, kadang telat, kadang nggak ngumpulin tugas itu. Nah, Daeng, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak. Tapi tindakan kita tentu ada alasannya. Kamu nggak ngumpulin tugas, tentu ada alasannya. Nah, Bapak ingin tahu kenapa? Karena saya ke kantin, terus saya makan, terus saya minum, terus saya bengong. Terus ada yang ngajakin ngobrol, Waduh, sampai lupa ya. sampai nggak kerjain tugas Bapak. Nah, kira-kira seperti itu baik nggak? Ah, nggak patut ditiru situ Pak. Nggak patut ditiru ya. Benar banget. Itu dari beberapa keyakinan kelas kita, kamu ngerasa kalau itu ngelanggar keyakinan kelas kita? Ngerasa. Terasa. Kamu masih ingat keyakinan kelas apa? Masih Apa tuh? tuh selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas-tugas kamu ya. Nah, berarti kamu ingat tuh. Lalu kira-kira nih, kalau kamu sudah ingat tentang keyakinan kelas kita, apa solusinya buat kamu? Yang pertama, saya minta maaf pada Bapak Ya, karena nggak ngerjain tugas. Terus yang kedua, saya berjanji tidak akan keluar kelas saat ada tugas yang diberikan. oke. Terus yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan guru-guru lain. Saya janji deh Pak. Janji ya. Oke, baik. Itu Bapak pegang nih janji kamu. Oke. Berarti kamu ada niat nih untuk lebih baik. Iya. Dan Bapak berharap mudah-mudahan kamu bisa lebih baik. Amin. Nanti selain Bapak ngasih tugas, guru-guru yang lain juga dikerjakan tugasnya ya. Baik Pak. Biar nanti dapat nilainya memuaskan, orang tuanya juga Senang. senang gitu. Oke ya. Oke, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Silakan kamu Amin. kembali, bisa istirahat lagi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Kemudian penerapan restitusi pada kasus yang kedua, yaitu seorang siswi tidak mengikuti ekstrakurikuler rohis yang wajib. Pada hari Sabtu, Ica tidak mengikuti kegiatan rohis yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Ica dipanggil Pak Ansori sebagai pembina eskul rohis untuk diminta keterangan. Inilah keterangan yang didapatkan oleh pembina rohis dari Ica.
Ica, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kemarin ada kegiatan rohis hari Sabtu ya? Iya, Pak. Kamu masuk nggak? Enggak, Pak, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena saya diajak ayah buat ke puncak. Wah, enak tuh liburan ke Enak, puncak, Pak. Masya Allah. Kenapa tuh Bapak nggak diajak? Ya karena Bapak bukan keluarga saya, Pak. Waduh. Oke, tapi tahu kalau kamu nggak ikut rohis itu, kamu sudah melakukan kesalahan. Saya tahu, Pak. Tahu. Masih ingat nggak keyakinan sekolah kita? Saya belum ngikutin kegiatan sekolah, Pak. Tapi ada peraturan sekolah kalau kamu harus ikut rohis. Ada, Pak. Ada. Nah sekarang kira-kira kalau besok-besok kamu mau ikut rohis, harus gimana? Saya mengikuti kegiatan rohis dulu, baru saya ikut jalan-jalan sama ayah, Pak. Nah itu yang benar. Iya, Pak. Maaf Jadi ya, Pak. izin dulu, minta tunggu dulu sama ayahnya. Iya, Pak. Jadi ayahnya yang nunggu kamu, jangan kamu yang ngikutin ayah, ya. Iya, Pak. Iya, Kan maaf, enak gitu. Kamu bisa berlibur, ya. Rohis juga ngikut, eskul ngikut. Nah itu baru sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Nah berarti kamu sudah paham kan tentang keyakinan sekolah kita. Iya, Pak. Insya Allah saya bisa lebih tertib lagi. Nah gitu ya. Mudah-mudahan besok bisa lebih tertib lagi dan bisa ikut eskul sekaligus liburan. Terima kasih atas kebaikan kamu. Maaf ya, Pak. Iya, Ya. Pak. Siapa? Maaf ya, Pak. Kemudian inilah pendapat murid yang tadi melakukan satu tindakan yang kurang tepat. Terima kasih untuk Pak Ansori sudah memberi saya nasihat. Semoga saya tidak akan mengulangi lagi. Semoga saya lebih baik dari sebelumnya. Dan saya minta maaf sesungguh-sungguhnya karena saya tidak mengerjakan tugas yang Bapak kasih. Nah, saya salahnya malah pergi ke kantin. Dan saya sampai lupa untuk mengerjakan tugas yang Bapak kasih. Saya terus untuk Pak Ansori, jaya terus. Pendapat yang kedua dari siswi yang tidak mengikuti kegiatan rohis. Terima kasih Pak Ansori udah ngingetin dan kasih nasihat. Semoga Pak Ansori sukses terus dan sehat selalu. Saya Pak Ansori. Kesimpulan dari penerapan restitusi bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terima kasih. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.